Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberi kebahagiaan juga setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Nah oke, ini aku share lagi kegiatan hari ini. Kali ini durasinya lumayan panjang, soalnya kemarin-kemarin banyak yang minta durasinya dipanjangin dong gitu ya. Oke, baiklah, kali ini aku videoin aktivitas dari pagi sampai sore nanti. Nah, kira-kira ngapain aja nih? Ya rasanya sih aktivitas ibu rumah tangga tuh nggak ada habisnya, nggak ada kelarnya gitu ya. Ya cuman kalau mau di videoin juga nggak bakalan cukup rasanya. Jadi ya aku videoin seadanya aja. Ini aku bukain dulu horden-horden sama pintunya. Aku mulai aktivitas itu biasanya jam 5 pagi ya teman-teman. Tapi gitu deh, berasa masih keteteran gitu ya rasanya. Nah ini pagi ini tuh aku nggak bikin sarapan, nggak bikin bekal, soalnya masih ada sisaan lauk semalam yang aku bikin, yang aku masak semur daging itu kan. Nah jadi nanti aku bawain bekal Mas Raka itu aja, soalnya dia juga suka ya. Jadi ya udahlah, nggak ribet-ribet aku tuh kalau bikin bekal ya teman-teman. Jadi ini aku nyapu-nyapu aja dulu, soalnya semalam tuh nggak sempet nyapuin ini bagian sini, cuma dapur aja. Aku tuh yang penting tuh bagian dapur deh ya, kalau malam-malam tuh usahain gitu ya, harus rapi, harus bersih gitu dapurnya. Soalnya kalau urusan dapur tuh bikin mood banget kan pagi-pagi. Nah kalau yang area lain tuh kan nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu merusak pemandangan gitu ya. Pokoknya bagian dapur deh yang penting aku tuh kalau sebelum tidur ya. Ini semalam anak-anak tuh masih pada main soalnya di sini. Ini aku lagi panasin semur dagingnya. Aku tanya Mas Raka mau bekal ini nggak? Iya katanya. Dia tuh doyan sih, semalam aja tuh makan sampai 3-4 potong gitu ya teman-teman. Doyan dia tuh semur daging, rendang daging, kadang aku bikin pedas aja tuh dimakan gitu ya. Cuman karena akunya jarang-jarang ya masak daging, jarang-jarang lah pokoknya. Ini aku nggak masak sayur, jadi aku tambahin aja buah. Pokoknya masyarakat tuh bekalnya simple banget ya, yang ada aja di rumah. Kadang aku kan suka masaknya juga sore atau malam gitu kan, jadi sisaan lauknya tuh bisa sekalian buat bekal, buat sarapan aku juga. Jadi kadang nggak heboh-heboh lah masak gitu ya pagi hari. Nanti suami pulang kerja baru aku masak lagi. Nah ini aku lanjut pakein bajunya Mas Raka. Seperti biasa yang mandiin tuh bapaknya ya. Pagi-pagi tuh suami nggak kelihatan kemana sih. Jadi suami aku tuh kadang tuh dia bangunnya tuh lebih awal dari aku ya teman-teman. Cuman dia tuh punya kebiasaan gitulah. Jadi pagi-pagi tuh harus nyetor dulu di toilet, di WC itu, dan lama banget gitu ya teman-teman. Pokoknya itu deh kebiasaan buruknya yang aku nggak suka. Ada nggak sih suami teman-teman yang punya kebiasaan yang sama? Jadi di WC-nya tuh lama banget gitu ya. Makanya itu deh kadang yang bikin aku selalu ngomel-ngomel, karena di WC-nya tuh lama banget. Jadi itu kadang yang bikin keteteran lah gitu ya. Aku kan ngurusin dapur, ngurusin bikin bekal, jadi tuh nggak sempet buat ke masyarakatnya gitu kan. Jadi aku minta tolong mandiin gitu. Nah makanya masyarakat tuh kadang mandi jam 5:30 gitu baru mandi, jadi deh keteteran. Pokoknya gitu deh, pagi-pagi tuh nggak sah ya kalau emak-emak tuh nggak paduan suara gitu juga nggak sih teman-teman. Oke lanjut, ini aku nyapu teras dulu. Ini tuh teras tuh ya paling sering aku sapu, soalnya ini paling sering berpasir gitu, dan kalau ini udah kotor tuh nanti takutnya serumah-rumah gitu jadi kotor ya. Soalnya masyarakat tuh kan suka keluar masuk, belum lagi nanti dia bawa teman-temannya juga kan. Jadi emang harus sering-sering disapu gitulah. Nah ini tuh Diangka lagi beli bubur sama papanya gitu. Jadi dia tuh nagih banget ya, setiap pagi tuh harus ngikut dulu bapaknya beli bubur gitu. Pokoknya kalau enggak tuh dia bakalan rewel gitu, nangis-nangis nggak jelas gitu ya. Persis banget sih dulu Mas Raka juga gitu, sebelum bapaknya ke kantor gitu harus dibawa dulu jalan-jalan pakai motor gitu ya. Nah kalau udah kayak gini tuh dia anteng gitu ngelepas papanya sama masnya pergi gitu. Kalau enggak dia
bakal ditangisin gitu loh, lucu banget deh. Oke, nah ini sambil aku siram-siramin tanaman, kadang juga biasa aku tuh suka main-main dulu lah sama masyarakat, sama Diangka gitu ya, di depan sini jalan-jalan, bawa Diangka jalan-jalan gitu. Biasa sih. Jadi enaknya kalau udah mulai aktivitas subuh kayak gini tuh sempet gitu ya buat nyantai-nyantai dulu di teras depan. Nah oke, habis ini baru aku lanjut ngurusin Diangka ya teman-teman. Ini aku tinggal berdua aja sama Diangka. Oke, nah sambil jawab pertanyaan aja ya. Nah ini ada dari Kak Indah Trilesta. Maaf Diangka kok kakinya gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau perhatikan kaki Diangka itu agak ini ya, agak beda gitu. Dia tuh cenderung letter O teman-teman. Nah jadi anak-anak aku tuh kecilnya itu rata-rata cenderung letter O gitu. Nggak tahu ya, aku pernah baca-baca gitu sih karena ada faktor keturunan juga. Jadi papanya dulu tuh persis kayak gini juga kecil-kecilnya, letter O gitu kan kakinya. Nah yang aku baca itu ada juga faktor keturunan. Aku pikir dulu masyarakat tuh kecilnya kan lebih parah sih dari Diangka yang ini ya, soalnya dia tuh bobotnya dulu masyarakat tuh lebih ini kan, lebih berat gitu, dia tuh lebih gemuk dulu kecilnya. Jadi aku pikir karena keberatan badan kan, tapi ternyata aku pas baca-baca itu ada karena faktor keturunan juga. Dan pas aku baca-baca juga, aku konsul juga, itu katanya kalau masih 2 tahun itu masih normal gitu, jadi masih ada waktu, katanya bakalan sembuh sendiri di umur 2 tahun atau 3 tahun 4 tahun gitu. Tapi kalau udah di atas itu masih ini ya, masih O gitu kakinya, dan si anak ada kesulitan bergerak atau beraktivitas gitu, nah itu baru boleh diperiksakan lebih lanjut. Tapi waktu itu masyarakat juga seiring bertambahnya usia, waktu 3-4 tahun itu udah mulai betul gitu ya kakinya. Mungkin dia udah bisa menyesuaikan juga cara jalannya gitu sih teman-teman. Emang jadi aku udah nggak terlalu gimana-gimana, soalnya masyarakat juga dulu pengalamannya sama kayak gini ya. Oke lanjut ya, ini aku beresin kamar. Tadi tuh nggak keburu deh, Diangkanya udah ngantuk ya gitu. Kalau pagi-pagi tuh aku kejar-kejaran kasih makannya, dia tuh udah keburu ngantuk lagi. Makanya kalau pagi tuh aku kasih bubur aja deh gitu, biar lap. Itu tadi dia udah tidur teman-teman. Nah gemes banget kan, tadi dia nyeret-nyeret kainnya. Pokoknya kalau udah ngantuk dia tuh bakal diseret kemana-mana tuh kainnya. Nah ini aku lanjut lagi ke dapur. Ini aku beres-beresin piring. Terus nggak banyak sih, ini juga aku pagi ini kan nggak masak ya. Nah jadi karena gabut kan pagi ini aku udah selesai ngedit video juga masih gabut gitu, ngapain gitu. Jadilah aku minta jemput Pak suami, mau dong ikutan jemput Mas Raka, aku bilang. Padahal jaraknya tuh lumayan jauh ya. Aku tuh belum berani kan buat nyetir sendiri teman-teman, padahal di rumah tuh nganggur mobil, cuman aku masih belum berani, masih takut-takut di jalan rame ya. Nah jadilah aku minta jemput suami, untungnya dia tuh mau ya. Ini kita jemput masyarakat dulu karena aku dari pertama sekolah tuh kan belum pernah ya. Jadi masyarakat dari awal sekolah tuh dia nggak pernah ditungguin kan, nggak pernah drama juga, Masya Allah. Jadi suami tinggal antar jemput aja gitu. Nah tapi kan aku penasaran ya di sekolah tuh kayak apa gitu suasananya, terus gimana gitu anaknya. Nah jadi ini aku ikutan. Kalau mau pergi sekolah kemarin itu, kebayang nggak Diangkat tuh, dia tuh ini kan bakalan rewel gitu kalau jam makannya nggak teratur, jam tidurnya dikacau gitu. Jadi makanya aku tuh nggak bisa nungguin masyarakat di sekolah, makanya deh ini aja deh ikutan jemput gitu. Ini udah nyampe di sekolahnya, bentar lagi dia pulang, tapi ini aku mau mampir dulu ke kantin. Jadi tujuan aku tuh sebenarnya pengen ke kantin teman-teman. Karena kangen banget gak sih ke kantin-kantin sekolah gitu. Masya Allah aku tuh excited banget, ini tuh pengen ke kantin. Pokoknya harus ke kantin dulu, ayo jemput aku lebih awal gitu aku bilang. Ini kita mau ke kantin dulu tuh, masyarakat masih ini ya, belum keluar sih, masih setengah jaman gitu lagi. Nah jadi kita ke kantin dulu, tuh lihat kan muka happy aku, padahal di rumah masih ada lauk, tapi aku pengen jajan gitu, pengen jajan ala kantin gitu. Ini aku beli nasi goreng 5 ribuan sih, terus tadi aku beli terong. Nah ini anaknya udah keluar nih.
gitu teman sebangkunya, dan kebetulan banget itu teman CS-nya yang tetangga aku di rumah itu, dia tuh satu kelas gitu tuh, jadi bestie banget, dia tuh nggak terpisahkan ya. Nah lanjut lagi teman-teman, ini sore harinya ya, jadi pulang sekolah tuh pokoknya jadwalnya tidur siang. Nah jadi ini pas bangun tidur siang baru lanjut lagi aku videoin. Nah ini biasanya bangun tidur itu kan jam 3 ya, jam 3 sore gitu. Lama banget anak-anak aku tidur siang tuh lama, pas kebetulan kan jam tidur siangnya sekarang udah teratur, maksudnya udah bersamaan gitu sama adiknya. Karena diangkat tidur paginya tuh kan awal ya, jadi pas tidur siangnya tuh sama gitu jamnya. Aduh seneng banget deh aku. Jadi mereka tidur siangnya tuh lama, ada kali 2-3 jaman gitu. Nah biasanya Deangka itu aku kasih cemilan dulu. Ini aku kasih puding. Dia suka banget ternyata. Jadi ya udah deh aku beli, pas sama-sama beli buburnya itu loh. Jadi beli bubur bayi kan, beli bubur bayi itu 3.000. Ini pudingnya 1.000-an. Ya udahlah aku beli aja teman-teman. Aduh aku tuh males banget deh urusan bikin cemilan-cemilan gitu ya, teman-teman pasti pada tahu lah. Nah itu tadi udah habis satu, ini aku lanjut beresin dikit-dikit ya. Lanjut lagi deh, ini udah jadwal mandiin lagi anaknya, pokoknya gitu deh ya teman-teman. Kalau masih ngurusin bocil pasti waktunya lebih banyak ngurusin anak-anak, sisa-sisanya nanti baru urusan rumah, masak gitu ya. Nah oke, jadi kita lanjut aja nih jawab pertanyaan dari Kak Juni Harahap. Suami pernah nggak bantu-bantu di rumah? Sering sih bun ya, kayak pokoknya sering sih, tapi kebanyakan suamiku tuh dia tuh selalu mau diminta bantu, tapi tuh kayak harus serba disuruh gitu sih, maksudnya nggak ada inisiatif gitu, nggak ada bun. Jadi harus disuruh dulu, misalnya harus bantuin ini, bantuin ini, bantuin ini, nah dia kerjain gitu. Pokoknya gitu deh suamiku ya bun. Kalau untuk urusan pekerjaan rumah sih, tapi kalau untuk anak-anak, ngurusin anak-anak itu nggak perlu disuruh. Misal nih kalau aku lagi ngapain kan, nah jadi dia yang handle anak-anak, kayak mandiin anak-anak, ngasih makan, jagain anak-anak. Nah itu biasanya dia. Oke, ke pertanyaan Bunda Noneng Irsal. Bun kayaknya nggak pernah ada video nyuci ya. Nah itu salah satunya bun. Jadi kalau urusan nyuci itu suamiku, makanya nggak pernah kelihatan di video karena memang nggak pernah aku kerjain. Nah jadi kadang beberapa kali aku nyuci pun pasti dilanjutin lagi sama suamiku, karena emang suamiku tahu kali ya aku nggak suka pekerjaan nyuci, jemur, nyetrika. Nah jadi itu dia yang handle gitu. Kadang tuh biar akunya nggak laundry atau apa, dia tuh buru-buru gitu nyuci kan, jadi mau nggak mau tuh aku ngelipetin nanti. Tapi kalau nyetrika baju yang penting-penting aja kan, baju kantor, baju sekolah, nah itu biasa pun dia yang bantu gitu. Oke deh kayak gitu ya teman-teman. Ini lanjut aku nyantai dulu ke teras. Biasanya kan masyarakat tuh belum mau mandi ya, dia masih main, dan ini kan belum jam makan Deangka. Aku biasa suka nyantai-nyantai dulu gitu di teras sambil ya. Itu tadi tuh temennya Mas Raka kan, jadi sendalnya tuh habis jatuh ke got gitu. Jadi dia pakai sendal Mas Raka. Nah nanti pas selesai main dia balikin gitu. Udah bawa dulu, pakai dulu, aku bilang. Nanti tante, jadi setiap habis main tuh dibalikin gitu. Nanti tante hari Sabtu ajik beli katanya kan. Ya makanya nanti Sabtu aja baru dibalikin, aku bilang. Dia tuh nggak mau, tapi ujung-ujungnya tadi diambil juga. Gemes banget ya anak-anak. Nah itu Deangka aman lagi main sama temennya, sama tetangga. Dia kan juga udah pintar ya, udah bisa jalan. Jadi ya gitu deh, aku sambil nyambi-nyambi gitu, biasanya sambil nyapu lah, sambil ngepel lah, sambil ini ada waktunya bisa sambil ngelap-ngelapin jendela, bisa sambil ngelap-ngelapin meja segala macam, sambil nyiram tanaman juga kadang. Ya pokoknya sekarang alhamdulillahnya waktunya udah lebih ini ya, udah lebih terjadwal gitu dibanding libur kemarin. Kan stres banget aku tuh pas libur kemarin tuh, aduh berantakan banget jadwalnya. Nah habis ini baru deh kasih makan Deangka. Nanti biasanya ujung-ujungnya Mas Raka mandinya tuh sama papanya pas pulang gitu. Ini aku masakin telur aja buat Deangka, soalnya dia tuh agak kurang suka ya sama daging, mungkin agak masih susah gitu ngunyahnya. Kalau dulu kan MPASI dia suka daging tuh, mungkin karena aku campur sama buburnya gitu kan, dan digiling halus gitu. Ini udah aku cincang-cincang dagingnya, tetap dia tuh agak
nggak mau gitu. Nah jadilah aku masakin telur aja, aku campur sama buncis, kadang aku campur juga sama sayur-sayuran dipotong-potong gitu loh kadang kalau masakin telur ya. Soalnya dia kebetulan suka juga sama telur dadar gini, makanya biasa paling aku campur-campur ya. Kadang telur aku campurin gitu, apa sih, omelet nasi telur gitu ya biasanya. Kadang juga telur aku kukus sekalian sama sayur segala macam gitu. Ya pokoknya nggak jauh dari telur lah. Ikan, kalau lagi masak ikan sih paling yang enaknya kalau lagi masak ikan itu tinggal aku suwir-suwirin gitu. Ayam juga kadang susah juga tuh dia ngunyahnya ya, soalnya kadang kalau udah masak ayam kan biasa aku cincang-cincang gitu, dia agak kurang suka. Jadi kalau untuk ayam daging itu mungkin ini ya harus yang udah digiling dulu sebelum dimasak gitu deh, baru enak gitu dimakannya. Nah ini tadi banyak banget dia makannya karena dia emang doyan sih telur ini, telur dadar gitu. Jadi aku campur buncis gitu. Nah itu dia udah oleng, udah kekenyangan gitu. Tapi aku paksa-paksain gitu kan, ini lagi, ini lagi. Jadi dia masih mau gitu. Udah lumayan banyak banget sih dia makannya. Oke deh, kayak gitulah ya teman-teman aktivitas sore aku ya, mungkin isinya begini-begini aja. Mungkin teman-teman juga udah hafal banget ya sama jadwal aku. Jadi semoga aja teman-teman gak bosan. Nah ini aku lanjut lagi ngepel dapur ya. Nah jadi teman-teman kalau misal hari kerja nih, misal lagi rempong lah gitu ya, nggak ada suami di rumah, nah kayak gini nih biasanya aku cicil gitu untuk urusan beresin rumah gitu. Misal nih yang lagi paling kotor nih dapur, ya aku pel dapur. Untuk ruangan lain misalnya kalau masih bersih ya udah gitu nanti aku cicil. Pokoknya kayak gitulah, kecuali kalau hari libur atau lagi pas ada suami di rumah baru deh biasanya aku borong gitu dari ujung depan sampai ujung belakang gitu. Tapi kalau hari-hari biasa kayak gini dicicil, jadi jangan sampai udah kotor semuanya gitu ya. Nah ini lanjut lagi malamnya, Mas Raka udah selesai mandi, ini kita makan. Ini aku lagi makan tulangannya iganya gitu ya. Aduh enak banget ternyata disemur teman-teman. Oke deh, jadi segitulah ya aktivitas aku. Semoga bisa menghibur, bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya ada yang nanyain link barangkali baju yang aku pakai, jilbab yang aku pakai, atau barang-barang yang ada di rumah aku, teman-teman bisa cek aja, linknya ada di description box ya. Pokoknya udah aku taruh, udah aku cantumkan semuanya di sana. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.